Halo saudaraku, apa kabar di akhir pekan ini? Saya percaya kita semua sehat-sehat dan selalu tetap semangat ya di akhir pekan ini untuk menikmati liburan di hari Sabtu ini. Baiklah, sambil menikmati akhir pekan dan untuk melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan aktivitas, kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan untuk kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan di akhir pekan ini yang menjadi renungan untuk kita tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 13, dikatakan demikian. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Ini adalah pertarungan Nabi Mika dengan nabi-nabi palsu pada waktu itu. Kalau nabi-nabi palsu menyuarakan apa yang ada di dalam keinginan raja, apa yang menjadi dalam pikiran penguasa pada saat itu. Tetapi Mika tidak takut. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang dikatakan, dan itulah yang difirmankan, itulah yang disampaikan kepada penguasa pada waktu itu. Tidak ada ketakutan di dalam diri Mika, karena dia percaya Tuhan itu pasti akan memberikan kekuatan kepada dia. Nah, nats ini juga mengingatkan kita jujur bahwa kita sering mengatakan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan karena kita segan, kita takut, atau mungkin kita khawatir orang di mana kita berhadapan dengan dia tersinggung, marah, dan yang lain-lain. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai bana Mika, dia tidak takut. Sekalipun dia mendapat ancaman, sekalipun dia itu tidak tidak disukai, kemudian dia dibenci, tetapi dia lebih berpihak dan dia lebih mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, itu yang kita lihat di dalam nats ini, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Itulah ketegasan dari seorang Mika, dan juga sekaligus menjadi ajakan kepada kita supaya kita selalu tetap mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga kita ini selalu tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Yesus sudah mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, di sini yang ditunjukkan kepada kita adalah ketegasan kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau nabi-nabi palsu itu, mereka lebih takut kepada penguasa, kepada raja pada waktu itu, sehingga mereka tidak mengatakan kebenaran. Tetapi Mika, sekalipun dia disiksa, sekalipun dia dipenjara, sekalipun dia ditangkap, sekalipun dia disesah, tetapi demi firman Tuhan, dia berani mengatakan itu. Keberanian itulah yang dikehendaki oleh nats ini kepada kita, supaya kita sebagai pengikut Yesus selalu tetap demi Tuhan yang hidup, kita sungguh-sungguh mengatakan kebenaran Tuhan. Dan memang orang yang mengatakan kebenaran itu, ya, orang yang mengatakan kejujuran itu selalu dibenci oleh dunia ini. Tetapi saudaraku, kita tidak perlu takut. Marilah kita sungguh-sungguh untuk menuruti, untuk selalu tetap menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan itu yang kita sampaikan kepada orang lain, dan itu yang difirmankan oleh Tuhan Allah kita kepada kita, itu yang kita katakan. Jangan jangan kita mendua hati. Beda yang kita ucapkan, beda yang ada dalam hati kita. Kalau seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Memang disinilah dibutuhkan keberanian dari kita. Dan orang-orang di dalam Yesus yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan berani mengatakan kebenaran. Sekalipun, sekali lagi saudaraku, dia dibenci, dia tidak disukai. Tapi pada akhirnya orang-orang yang selalu tetap mengatakan kebenaran, itulah yang disegani oleh orang lain. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dia.
Saudaraku, selamat kita untuk selalu tetap berani mengatakan apa yang difirmankan Tuhan untuk kita katakan kepada orang lain. Selamat menikmati akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di akhir pekan ini yang mengingatkan kami supaya apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kami katakan kepada orang lain. Kami tidak berbohong, kami tidak perlu takut, karena kami harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ajar dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan itu seperti Nabi Mika pada waktu itu. Meskipun dia berhadapan dengan penguasa, meskipun dia berhadapan dengan nabi-nabi palsu, tapi dia tidak takut karena dia mengatakan kebenaran. Kuatkan kami Tuhan melakukan itu. Berkatilah kami, khususnya jemaat-Mu yang Kau kasihi, dimanapun mereka Tuhan beraktivitas hari ini. Apakah di tempat liburan, di rumah, di jalanan, di pesta, atau dimanapun. Biarlah mereka bersuka cita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa berlimpah Kau berikan kepada mereka. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, dan Tuhanlah yang memberi pertolongan kepada jemaat yang Kau kasihi itu. Yang berkebutuhan khusus Tuhan berikan kekuatan. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Sempurnakanlah ini karena kasih setia-Mu kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita di akhir pekan ini, saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas, menikmati akhir pekan hari ini. Tapi ingat, besok jangan lupa untuk datang ke gereja beribadah, sempatkan waktumu untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita di gereja, dimanapun saudaraku berada. Dan syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas.